Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Alikram dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tahapan dalam melakukan rekayasa perangkat lunak. Pertama yaitu gambaran umum, definisi masalah, analisa kelemahan sistem lama, analisis kebutuhan sistem, analisa kelayakan sistem, arsitektur sistem, data flow diagram, ERD, kemudian implementasi. Gambaran umum. Seiring berkembangnya teknologi saat ini membuat kita lebih mudah dalam melakukan banyak hal. Salah satunya yaitu reservasi hotel. Hal ini tentunya sangat memudahkan kita saat mempunyai rencana untuk berlibur. Aplikasi reservasi ini merupakan salah satu solusi bagi Anda yang ingin booking penginapan atau hotel dengan mudah dan cepat. Definisi masalah. Berikut beberapa masalah yang sering kita hadapi. Yang pertama yaitu kebingungan pada saat berlibur dan mencari penginapan waktu di lokasi liburan. Kemudian analisa sistem lama. Untuk sistem lama sendiri, dulunya untuk pemesanan hotel paling tidak kita harus menelpon manual pihak hotel menggunakan telepon seluler atau mungkin pesan langsung ke lokasi. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah ketika kita tidak mengetahui tempat tujuan yang kita gunakan untuk berlibur, sehingga kita bingung akan mencari kemana kita menginap, seperti itu. Analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ini yang pertama ada informasi kamar hotel. Jadi pada dalam aplikasi yang akan dibuat ini akan menampilkan informasi kamar hotel mulai dari ukuran, fasilitas, kemudian status kamarnya, apakah sedang ditempati orang lain atau tidak, seperti itu. Kedua yaitu pencatatan data, listing status kamar, price list kamar, kemudian reporting. Kemudian untuk kebutuhan non fungsional dibutuhkan sebuah PC atau komputer yang sudah terlinstal Java versi 8 atau di atasnya, kemudian koneksi internet. Analisa kelayakan sistem. Yang pertama, kelayakan teknis. Dengan menyediakan komputer dengan spesifikasi menengah ke bawah, program ini sudah bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kemudian untuk kelayakan ekonomis, aplikasi ini bisa dioperasikan dengan mudah, gratis, dan cepat. Kemudian kelayakan operasi sudah ditesting dan aplikasi ini berjalan dengan normal. Kemudian kelayakan sumber daya. Untuk aplikasi ini tidak memerlukan sumber daya yang khusus, kita hanya memerlukan sebuah komputer yang sudah terinstall Java 8 atau ke atas, kemudian koneksi internet saja. Untuk kelayakan hukum, aplikasi ini tidak memerlukan izin hukum khusus apapun, jadi bisa langsung dijalankan secara gratis. Kemudian berikut adalah arsitektur sistem, di mana reservasi hotel ini tersedia data kamar, reservasi, check-in, check-out, data travel agent, kemudian laporan yang bisa diinput oleh administrator atau user atau pengguna. Kemudian berikut adalah data flow diagram dari aplikasi pemesanan hotel ini. Dimulai dari reservasi, pemesanan kamar, apakah kamarnya ada atau tidak, kemudian konfirmasi reservasi ke resepsionis, kemudian barulah dilakukan registrasi atau memasukkan data penginapan yang menginap, kemudian check in, check out, proses pembayaran, dan kita langsung bisa menginap di sana. Kemudian berikut adalah struktur entity relationship diagramnya atau struktur tabelnya. Di sini pada tabel user terdapat beberapa privilege. Yang pertama nanti ada karyawan dan admin, dimana masing-masing user privilege-nya ini mempunyai hak akses masing-masing. Kemudian untuk kamar
akan berelasi dengan tabel reservasi yang berisi data pelanggan mulai dari ID, nama, gender, tempat tanggal lahir, alamat, ruangan, kemudian tanggal check-in dan check-out, total biaya, dan berelasi kepada kelas kamar yang dipesan oleh si pelanggan ini. Kemudian untuk tabel kamarnya juga terdiri dari kelas name, kelas dari kamar tersebut, kemudian fasilitas apa saja yang ada di sana itu. Kemudian untuk implementasi berikut adalah tampilan login awal dari aplikasi yang saya buat. Yang pertama di sini ada yang perlu diperhatikan yaitu user privilege. Yang pertama ada admin, kemudian untuk karyawan. Untuk user admin ini membolehkan kita mengenerate report bulanan, harian, mingguan maupun tahunan. Untuk report sendiri menggunakan plugin iReport Java. Kemudian user privilege yang kedua yaitu karyawan. Karyawan di sini bisa membuat pesanan dari pelanggan yang memesan, memasukkan ID, data pelanggan, pesan kamar yang dipesan, kemudian melakukan pembayaran seperti itu. Nah, berikut adalah form reservasi yang bisa diisi dengan data pelanggan dan data pemesanan, mulai dari ID kamar, nomor kamar, lantai, tipe kamar, harga, kemudian fasilitas, nomor identitas pelanggan, nama lengkap, gender, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan lama menginap berapa hari. Di sini ada beberapa function tombol yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu create order untuk membuat order ketika semua data ini sudah diisi, kemudian reset untuk mengosongkan semua form, cancel untuk membatalkan. Uraikan pendapat dan pemahaman Anda tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak, misalkan penerapannya terhadap masalah di sekitar Anda saat ini. Jelaskan sesuai pendapat dan pemahaman Anda. Rekayasa perangkat lunak adalah sebuah ilmu perancangan aplikasi yang menerapkan konsep ilmu komputer, ekonomi, kemampuan komunikasi, serta ilmu manajemen dengan pendekatan pemecahan suatu masalah yang ada. Nah, misalnya masalah yang dihadapi saat ini yaitu kesulitan pemesanan penginapan atau hotel ketika kita ingin berlibur. Normalnya kita harus datang ke lokasi terlebih dahulu untuk memesan sebuah kamar. Nah, masalah ini timbul ketika kita tidak tahu lokasi atau tidak hafal lokasi tempat kita berlibur. Di sana mungkin kita mendapatkan sebuah kebingungan, di mana kita bisa menginap penginapan, di mana kita bisa mendapatkan hotel mungkin, kemudian berapa harga yang dipatok untuk persewaan kamar per harinya. Nah, dengan aplikasi ini kita akan sangat mudah sekali melihat list dari penginapan yang ada atau hotel yang ada, sehingga kita dapat dengan mudah memesan kamar dari jauh secara online tentunya. Nah, ini namun dengan adanya aplikasi modern kita bisa memesan kamar penginapan jauh-jauh hari tanpa harus datang ke lokasi terlebih dahulu. Dengan begini kita bisa menghindari ketika kita memesan hotel, misalkan terjadi kamar yang kita tempat penginapan yang kita pesan ternyata penuh. Nah, seperti itu kita bisa tahu juga dari aplikasi ini, sehingga kita memudahkan kita dalam memilih tempat penginapan yang akan kita tuju. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di email yang tercantum. Terima kasih.